Pernah nggak Anda berdiri di depan toko pertanian, lihat tumpukan karung pupuk NPK warna-warni, terus, kepala jadi pusing? Sering itu. Mereknya puluhan, dari bintang utara sampai bintang selatan, semua bilang paling bagus. Nah, sumber kita kali ini datang dari forum diskusi online The Brondolls, tempat banyak banget petani sawit curhat soal kebingungan yang sama. Jadi, misi kita hari ini simple. Kita akan bongkar semua informasi ini buat Anda, mencari cara paling cerdas memilih pupuk NPK, supaya setiap rupiah yang Anda keluarkan itu benar-benar jadi buah di pohon, bukan cuma jadi butiran di tanah. Betul banget. Ujung-ujungnya kan bukan soal karungnya bagus atau mereknya keren. Yang kita tebar ke kebun itu ya isinya, kandungannya. Dan jujur aja, disinilah banyak permainan terjadi. Jadi pembahasan kita ini akan fokus ke 3 hal. Cara baca label dengan benar, cara mencium gelagat pupuk abal-abal, dan yang paling penting, membongkar rahasia kenapa harga pupuk bisa beda-beda jauh padahal tulisannya mirip. Oke, langsung kita bongkar ya. Poin paling dasar dari semua sumber kita. Kita itu beli kandungan, bukan beli merek. Jadi, kalau kita bicara kelapa sawit, angka-angka sakti apa sih yang harus kita cari di karung pupuk itu? Nah, ini kuncinya. Kebutuhan sawit itu nggak sama kan? Sumber kita sangat menekankan ini. Untuk tanaman belum menghasilkan atau kita sebut TBM, formula ideal yang disarankan itu di sekitar 12-12-17-2. Oke, 12-12-17-2 untuk TBM. Tapi begitu tanaman sudah mulai panen atau masuk fase tanaman menghasilkan, TM, kebutuhannya langsung berubah drastis. Formulanya jadi 13-8-27-4. Ditambah 0,5 boron. Wow. Atau ada juga variasi 13-6-27-4 plus boron. Tunggu, ini menarik. Angka kalium yang K-nya itu, yang ketiga, loncatnya tinggi banget ya, dari 17 ke 27. Betul sekali. Sementara banyak petani, mungkin karena lebih mudah dicari, pakainya pupuk sejuta umat NPK 15-15-15 atau 16-16-16. Berarti itu salah kaprah ya? Bukan salah total, tapi kurang tepat sasaran. Pupuk seimbang seperti 15-15-15 itu sebetulnya didesain untuk tanaman hortikultura. Oh, kayak sayuran gitu? Iya, sayuran, buah-buahan, yang butuh N, P, dan K dalam porsi yang mirip. Kelapa sawit yang sudah berbuah itu rakus kalium. Kalium itu ibaratnya yang membentuk daging buah dan minyaknya. Kalau Anda kasih 15-15-15, ya nitrogen dan fosfornya mungkin cukup. Tapi kaliumnya, kurang jauh. Efeknya apa di lapangan kalau kaliumnya kurang? Buahnya jadi lebih kecil begitu? Bisa jadi buahnya kecil atau bahkan lebih parah. Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang sering banget muncul di forum sumber kita. Apa itu? Kenapa sawit saya keluar bunga jantan terus? Iya, sering dengar itu. Seringkali ini bukan masalah bibit jelek. Ini tanda tanaman lagi stres. Salah satu penyebab stres terbesar itu ya kekurangan unsur hara, terutama kalium. Tanaman itu pinter. Kalau dia merasa bahan baku untuk bikin buah, yaitu kalium, nggak cukup, dia akan pilih opsi hemat energi. Yaitu? Keluarin bunga jantan saja. Wah, sampai ke sana ya hubungannya? Oke, jadi kandungan beres. Sekarang kita masuk ke isu yang paling bikin pusing, harga. Dari sumber kita ada yang cerita ditawari pupuk NPK cuma Rp220.000, ada yang Rp240.000 per sak. Angka yang menggiurkan, tapi kenapa ini harusnya jadi lampu merah buat kita? Karena harga itu nggak pernah bohong. Kita pakai patokan sederhana saja dari sumber. Pupuk merek Mahkota, formula 13-8, yang dikenal luas dan harganya relatif terjangkau. Iya, Mahkota. Itu saja di kisaran 360 ribuan. Oke, 360-an. Sekarang kita pakai logika. Kalau yang standar saja harganya segitu, bagaimana mungkin ada yang bisa jual 120 ribu lebih murah? Pasti ada yang disunat. Jadi ini bukan kita dapat diskon, tapi kita dapat diskon kandungan ya. Labelnya bilang nitrogen 13%, aslinya mungkin cuma 7% atau 8%. Tepat sekali. Perlu dipahamin, bahkan di pupuk pabrikan besar pun ada toleransi. Label N 13%, mungkin kalau diuji di lab hasilnya 12,8% atau 13,5%, itu wajar. Selisih tipis. Betul. Tapi di pupuk super murah itu, penyimpangannya disengaja dan drastis. Jadi saat Anda lihat harga yang anjlok, jangan berpikir wah untung, tapi berpikirlah ini kandungan apa yang mereka hilangkan. Oke, jadi selain kandungan dan harga, ternyata ada dalamannya lagi ya yang menentukan kualitas, yang di sumber disebut bahan pembawa.
Jujur, saya baru dengar istilah ini. Apa itu sebenarnya? Bahan pembawa atau carrier itu adalah medium yang dipakai untuk mengikat unsur-unsur hara, N, P, dan K menjadi butiran pupuk. Ini yang paling menentukan harga, kecepatan reaksi pupuk di tanah, dan penampakannya. Sumber kita mengelompokkannya jadi 3 jenis utama. Pertama, yang paling premium. Bahan pembawanya larut 100%. Oh, ini pasti merek-merek mahal kayak Mutiara atau Yaramila itu ya? Tepat. Yang harganya bisa di atas 500.000 bahkan 600.000. Pantesan harganya selangit. Betul. Kalau pupuk jenis ini Anda masukkan ke botol berisi air lalu dikocok, dia akan larut sempurna. Bening, nggak ada sisa sama sekali. Keunggulannya, unsur haranya langsung tersedia untuk diserap akar. Reaksinya super cepat. Oke, itu kelas sultannya. Tapi kan mayoritas petani pakai yang lebih terjangkau. Nah, bagaimana dengan pupuk yang lebih umum kita temui, seperti mahkota atau Pak Tani itu? Apa bahan pembawanya? Itu masuk jenis kedua. Bahan pembawa dari tanah liat atau clay. Kalau jenis ini, Anda tes kocok di botol, dia akan meninggalkan endapan. Nah, di sini jangan salah sangka. Maksudnya? Kalau endapannya itu sangat halus seperti lumpur, itu wajar. Itu memang bahan pembawanya. Itu bukan pupuk palsu. Oh gitu ya? Ciri lainnya, pupuk pabrikan jenis ini biasanya tidak berbau amoniak yang menyengat, karena proses produksinya terkontrol dan kadar airnya rendah. Menarik. Jadi ada endapan lumpur halus itu normal. Lalu jenis ketiga, yang sepertinya makin banyak variasinya. Yang bahan pembawanya organik. Benar, ini sering ditemukan pada pupuk produksi BUMDes atau produsen skala kecil. Mereka bisa pakai bahan seperti solid, yaitu limbah padat dari pabrik kelapa sawit, atau bahkan ada kasus unik di sumber kita, pupuk caping tani yang pakai kotoran kelinci. Kotoran kelinci? Iya, Oke, ini di luar dugaan. Tapi masuk akal, karena itu kan bahan organik murni. Tapi katanya ciri-cirinya beda total ya? beda 180 derajat. Kalau pupuk jenis ini, begitu karungnya dibuka, seringkali langsung tercium bau amoniak yang sangat kuat dan menyengat, sampai bikin pusing. Tunggu dulu, bau amoniak menyengat. Insting pertama saya pasti bilang ini pupuk aneh atau kualitasnya jelek. Anda mau bilang kalau ini justru pertanda baik? Ini kan kebalikannya dari yang bahan tanah liat tadi. Yang sedang bereaksi. Menurut para praktisi di sumber kita, pupuk dengan bahan organik ini kandungannya justru seringkali real atau jujur sesuai label. Wah, Jadi jangan langsung curiga kalau baunya tajam, itu bisa jadi tanda kejujuran. Wah, ini benar-benar memutarbalikkan asumsi umum. berarti dengan memahami 3 jenis bahan pembawa ini, kita bisa melakukan tes sederhana di lapangan ya, untuk memastikan kita nggak ketipu sebelum beli banyak. Tentu, tes paling gampang ya tes kocok botol yang tadi kita bahas. Ambil segenggam pupuk, masukkan ke botol air mineral bekas, isi air, kocok kuat-kuat, lihat hasilnya. Oke. Larut sempurna, itu premium. Endapannya lumpur halus, itu bahan tanah liat, normal. Tapi, kalau endapannya itu pasir kasar, kerikil, atau butiran yang nggak hancur, Wah, itu. sudah 100% itu pupuk aba-abal. Bahan pembawa asli tidak pernah pakai pasir. Oke, jelas sekali. Bagaimana dengan pupuk tunggal? Misalnya KCl yang sering dipalsukan dengan diwarnai garam. Ada trik khususnya? Ada, dan ini keren banget. Sumber, kita berbagi cara uji KCl yang sangat khas. Masukkan segenggam KCl ke dalam botol berisi air, lalu kocok. KCl asli akan memunculkan 3 reaksi sekaligus. 3. Apa saja itu? Pertama, larutannya akan jadi dingin saat Anda pegang. Dingin. Oke. Kedua, dinding luar botolnya akan berembun, kayak kita keluarin minuman dari kulkas. Oh iya ya. Ketiga, dan ini yang paling unik, botol plastiknya akan sedikit kempes atau mengkerut. Wah, ini seperti trik sulap sains. Jadi botolnya benar-benar kelihatan kempes. Saya nggak pernah tahu ada cara sefisik itu untuk ngetes pupuk. Ini pasti sangat berguna untuk membedakan KCl asli dengan garam biasa yang cuma dicat merah kan? Hah, itu penjelasannya? Makanya air jadi dingin dan botolnya kempes karena tekanan udara di dalamnya turun. Garam biasa tidak akan memberikan efek sedramatis ini. Oke, kita sudah pilih pupuk dengan kandungan yang benar, sudah tahu cara waspada sama harga murah, dan bahkan bisa tes keasliannya. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan lagi. Apa gunanya kita beli pupuk mahal dan asli kalau tanamannya sendiri nggak bisa makan pupuknya dengan benar? Ini pasti nyambung ke soal pruning atau pemangkasan pelepah kan, yang istilahnya Songgo 2. Tepat sekali.
Ini adalah mata rantai terakhir yang sering dilupakan. Anda bisa memberikan pupuk terbaik di dunia, tapi kalau tanamannya tidak sehat, pupuk itu akan sia-sia. Pelepah daun sawit yang hijau itu adalah dapur utama tanaman. Disitulah terjadi fotosintesis. Fotosintesis, ini kan proses masak makanan untuk tanaman itu ya? Betul, proses ini menghasilkan energi instan untuk tanaman yang oleh para ilmuwan disebut ATP. Anggap saja ini bensin super bagi tanaman. Bensin, oke. Nah, energi atau bensin inilah yang dipakai oleh akar untuk bekerja aktif menyerap air dan unsur hara dari pupuk yang sudah kita tebar. Kalau Anda melakukan pruning berlebihan, misalnya demi gampang panen lalu hanya menyisakan songgo satu-satu pelepah di bawah buah, itu sama saja Anda membongkar separuh dapur atau panel surya tanaman Anda. Jadi logikanya, meskipun kita sudah kasih pupuk bagus, tanamannya nggak punya cukup bensin untuk menyedot nutrisi dari pupuk itu. Persis. Ibaratnya Anda mengisi tangki mobil balap dengan bahan bakar kualitas tertinggi, tapi mesinnya Anda ganti jadi mesin 1000 cc. Nggak bakal lari kencang. Tenaganya nggak akan keluar maksimal. Pemupukan dan pruning itu satu paket. Menjaga Songgo 2 itu adalah cara memastikan mesin tanaman Anda punya kapasitas optimal untuk mengubah pupuk mahal yang Anda beli menjadi buah. Terlalu banyak pelepah juga tidak baik, tapi terlalu sedikit adalah pemborosan pupuk yang nyata. Pembahasan ini benar-benar membuka mata. Jadi kalau kita rangkum untuk Anda, ada 3 hal penting yang perlu diingat saat berhadapan dengan tumpukan karung pupuk NPK itu. Pertama, lupakan dulu mereknya, fokus ke formula kandungannya. Pastikan sesuai dengan umur tanaman Anda, TBM atau TM. Kedua, jangan silau dengan harga murah. Justru jadikan harga yang anehnya terlalu murah itu sebagai alarm pertama. Selalu bandingkan dengan harga patokan pupuk standar yang sudah Anda kenal. Selisih sedikit itu wajar. Selisih yang terlalu jauh itu, pasti ada udang di balik batunya. Dan yang ketiga, kenali daleman pupuknya lewat bahan pembawanya. Apakah dia jenis premium yang larut total, jenis umum berbahan tanah liat, atau jenis organik yang baunya khas. Memahami ini bukan cuma soal harga, tapi juga membantu Anda melakukan verifikasi cepat di lapangan dengan tes kocok botol sederhana. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Di tengah pasar yang serba abu-abu ini, memilih pupuk itu bukan lagi sekedar urusan agronomi. Ini sudah menjadi soal membangun kecerdasan dan sistem verifikasi pribadi. Pertanyaannya bukan lagi sekedar pupuk merek apa yang bagus, tapi sudah bergeser menjadi bagaimana cara saya memastikan setiap rupiah yang saya tebar benar-benar kembali dalam bentuk buah yang maksimal. Karena menjawab pertanyaan itulah yang membedakan antara sekedar belanja rutin dengan melakukan investasi yang sesungguhnya di kebun Anda.